waktu yang sore hari ini, biar Tuhan dimuliakan dan kita akan nyanyikan satu lagu pujian Kau yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, Allah yang kudus. Kami memuji-Mu, Allah yang berkuasa. Terima kasih sore hari ini kami memuji Tuhan, dan nanti juga kami mendengar firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai kesudahannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Cara Musa melewati laut Kulsum. Ayo semua berdiri. Laskar Kristus. Siap. Yesus satu, pengikutnya banyak, contohnya aku dan kamu gitu. Oke, nyanyi. Bagaimana cara Musa?
Sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Musa membelah laut Teberau. Bagaimana Musa membelah laut yang begitu luas itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Musa dan bangsa Israel itu mereka berjalan di tanah yang kering. Nah, adik-adik percaya sama Tuhan? Percaya. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu untuk kami mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang mengajar kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Ya. Berarti kita sama seperti orang-orang Israel adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi anak-anak Tuhan pun terkadang berada di dalam kesulitan. Waktu itu orang Israel itu berada di Mesir. Di mana? Di Mesir. Mereka menjadi budak. Enak nggak menjadi budak? Enggak. Jadi orang Israel itu menjadi budak, disuruh kerja paksa, disuruh bikin batu bata, pokoknya disuruh ngapain di situ. Mereka dijatah makannya, makan pun dijatah. Makannya cuma sekian ya, segini. Padahal kerjanya banyak. Pokoknya mereka kerja untuk orang Mesir. Nah, orang Israel menderita. Karena orang Israel menderita di sana, sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Lepaskanlah kami dari perbudakan ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami lepaskan dari perbudakan ini. Sudah menderita
ini Tuhan. Karena mereka berdua sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, ya Tuhan mendengarkan anak-anaknya lah yang berdoa. Makanya kalau kita anak-anak Tuhan juga berdoa, pasti Tuhan dengar. Nah, adik-adik, waktu Tuhan mendengarkan itu, maka Tuhan menyuruh satu orang pemimpin mereka, namanya Musa. Ya udah tahu ceritanya, namanya Musa. Ya. Nah, waktu Musa pergi ke Mesir itu, Musa melapor kepada Raja Firaun itu. Aku mau bawa semua orang Israel keluar dari Mesir. Raja itu bilang, tak boleh. Semua harus di sini. Kerja untuk orang Mesir, kerja untuk kami. Wah. Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak mau. Orang itu raja itu nggak memperbolehkan. Nah, setelah itu pada akhirnya raja itu memperbolehkan bangsa Mesir itu, bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, waktu mereka keluar dari hati Firaun itu berubah kembali. Wah, kejar pakai kuda, pakai kereta kuda. Wah. Lalu mereka mulai bersiap-siap dan mengejar bangsa Israel. Bang siapa yang dikejarnya? Israel. Yang mengejar siapa? Tentara Firaun. Firaun mengejar bangsa Israel. Nah, adik-adik semuanya, waktu mereka sudah pergi, ternyata mereka berjalan di jalan yang buntu. Tahu jalan buntu? Di depan mereka itu ternyata laut. Oh ya. Di depan mereka laut. Kapal nggak ada, waktu itu kan kapal belum ada, adik-adik. Nah, sementara tentara Firaun udah datang dari belakang. Orang Israel ketakutan. Gimana ini? Mati lagi kita ini. Gimana kita ini? Gimana ini? Oh tolong. Oh Musa tolong. Udah mau mati kita ini. Udah datang tentara Firaun. Lalu Musa akhirnya berdoa sama Tuhan. Waktu Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami, tolong bangsa Israel ini. Kami sudah dikejar oleh musuh yaitu tentara Firaun. Udah, nanti kami mati dibunuh semua di sini. Tenang, kata Tuhan. Aku ada untuk anak-anakku. Sekarang, katanya. Nah, perhatikan ke sini ya. Kita akan melihat bagaimana Musa. Membelah laut ini. Perhatikan ya adik-adik ya. Di sini mujizat Tuhan terjadi bagi anak-anaknya yang berdoa, yang berseru-seru kepada Tuhan. Nah, waktu Tuhan suruh Musa mengangkat tongkatnya, maka Musa mengangkat tongkatnya itu. Setelah Musa mengangkat tongkatnya itu, maka betul-betullah laut itu terbelah dua. Nah, Napa semuanya kan? Iya, betul-betul laut Teberau itu terbagi dua. Lihat di sini kan? Ini laut semua. Di tengah laut itu ada jalan apa? Jalan. Kering jalannya. Biasanya kalau ada air di dalamnya itu basah, becek atau gimana? Basah. Becek kan? Ya. Tetapi ini kering semua. Hebat nggak? Hebat. Nah, hebat. Jadi laut ini terbelah dua waktu Musa mengangkat tongkatnya. Tuhan memerintahkan angin timur. Angin timur yang diperintahkan Tuhan untuk membelah laut ini. Sehingga keringlah di itu. Wih, mereka melihat laut. Wih, inilah. Kalau ini kan dinding, ya wajarlah. Tapi ini dindingnya air. Pernah
berjalan di tengah-tengah air? Enggak, kan? Kemana berjalan di tengah-tengah air yang di laut? Jadi waktu itu dindingnya atau contoh kalau ini tahu akuarium tempat ikan. Nah, mereka inilah yang pertama sekali sepanjang sejarah melihat akuarium terbesar. Mereka melihat di pinggirnya ada air. Lalu orang Israel bersuka cita menari-lari. Yang perempuan mengambil rebana, mereka memakai rebana, menari-menari untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mereka memuji Tuhan di situ. Mereka menyembah Tuhan. Nah, dan mereka terus berjalan sambil memuji Tuhan. Wow, mereka senang. Senang nggak? Seandainya kita pergi ke laut. Laut itu terbelah dua. Lalu di situ ada kering di tengah laut itu kita jalan. Senang nggak enggak? Heran apa enggak? Wah, sekali ini. Belum pernah terjadi seperti ini. Sementara tadi orang Israel itu berjalan, pasukan Firaun mengejar pakai kereta kuda. Tahu suara kuda, suara tempat kuda yang lari-lari? Nah, kira-kira kayak gini. Wah, lari terus, kejar. Mereka kejar, terus mereka kejar. Nah, mereka mengejar dan setelah sampai orang Israel tiba di tepi laut itu sudah di darat. Nah, lalu Tuhan memerintahkan angin timur kembali supaya menyatukan air itu. Nah, waktu itu bersatulah air itu. Wah, bersatulah air itu. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Bersatu kembali air laut itu. Lautnya kembali bersatu. Lalu, kira-kira kalau seperti itu, pastilah orang Israel itu sudah melihat mereka tenggelam, melihat mereka terapung-apung di situ. Sementara tentara Firaun itu atau tentara Mesir itu pasti berusaha berenang. Woi, tolong, berusaha berenang. Tolong, udah mau mati kita, tolong. Pasti ditelan airnya. Ditelan airnya ada yang muntah, tapi akhirnya mereka capek. Pasti mereka letih, lesu, dan akhirnya tenggelam. Iya, ini kan tangannya ya, ada yang begini-gini tangannya, ada yang udah kudanya tenggelam, ada semua di situ. Nah, mereka semua capek, udah capek dan akhirnya mati lemas di situ. Tuhan membunuh musuh-musuh anak Tuhan itu di tengah-tengah laut itu. Setelah laut itu bersatu. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melihat cerita tentang firman Tuhan di mana Tuhan menyediakan mujizat bagi anak-anak Tuhan. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Nah, mujizat tersedia bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizat tersedia bagi anak-anak Tuhan yang berseru-seru kepada Tuhan. Nah, kalau perlu pertolongan, berdoalah sama Tuhan, ya. Nanti Andika, Viola, Priscilla, Sarah, Eben, kalau perlu pertolongan Tuhan, berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kalau lihat bapaknya sama mamanya susah, Pak, Ma, susah ya? Iya, anakku. Kalau kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Karena mujizat tersedia bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Mujizat tersedia bagi anak-anak Tuhan.
kita percaya Tuhan kita itu baik sama semua anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Nah, kira-kira adik-adik yakin nggak sama Tuhan kalau Tuhan itu pasti buka jalan? Ya. Yakin kalau Tuhan memberikan mujizatnya? Nah, kalau begitu, kalau dalam kesulitan berdoa sama Tuhan, maka Tuhan menyediakan mujizat bagi anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari lipat tangan, kita berdoa. Semua tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan di tanah yang kering setelah Tuhan membelah laut. Tuhan tolong kami anak-anakmu, mujizatmu juga tersedia bagi kami anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.